Selamat berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas prediksi soal UTBK SBMPTN tahun 2020 dari soal proses intent. Kemarin kita sudah membahas nomor-nomor sebelumnya untuk kemampuan membaca. Hari ini kita lanjut untuk mengerjakan nomor 64. Teman-teman, hari ini tahun 2020 ini kemampuan kalian untuk membaca menulis dalam arti bahasa Indonesia sangat dibutuhkan karena banyak soal tentang ini. Oke, tidak semua mungkin bisa mengerjakan matematika, tetapi kalau berbahasa agaknya bisa semua orang, hanya butuh latihan. Begitu ya. Kita kerjakan dari nomor 56. Oke, soal ini sudah ada di deskripsi, kalian download baru kalian kerjakan. Nomor 56, saya harap kalian sudah membaca soal ini. Ya. Unsur inti kalimat ini agak sering ditanyakan di SIMAK UI, di UMAS UGM dan sebagainya, terutama SBMPTN tahun lalu apabila mencontoh tahun lalu ya. Inti kalimat pada dasarnya kita hanya butuh subjek, predikat. Karena itu teman-teman, kalian harus begitu paham cara mencari subjek dan predikat. Kalau kalian tidak tahu bagaimana mencari subjek predikat, berarti susah nanti kalian menjawab soal ini. Begitu ya. Oke, subjek predikat. Unsur inti kalimat 1. Ada konjungsi di depan. Kalau ada konjungsi itu bukan dari bagian subjek, bukan bagian dari predikat. Karena itu bukan bagian dari inti kalimat. Meskipun ada konjungsi di sini. Meskipun ada di situ konjungsi. Oke, sampai mana kekuatan kata meskipun ini? Sampai mana kekuatan kata meskipun? Meskipun kekuatannya sampai mana? Saya tipiskan dulu ya. Oke. Meskipun kekuatannya sampai, meskipun lomba lari maraton yang hendak diikuti terpaksa dibatalkan akibat, berarti sampai di sini masih terlalu tebal. Kita tipiskan lagi. Sampai di sini dia adalah keterangan. Kalau ada konjungsi itu keterangan. Jadi ini bukan bagian dari inti kalimat. Yang subjeknya adalah seorang atlet Prancis, yaitu ini tetap berlari. Berarti kita harus mencari ini ada, ini juga ada. Oke. Kita masuk ke soal. Tidak ada. Jadi salah. Harus ada seorang atlet gitu ya. Oke, ini mungkin benar. Tapi kita periksa. Predikatnya apa tadi? Predikatnya tetap berlari. Di sini tidak ada tetap berlari. Berarti salah juga B. Salah juga A. Oke. Lomba lari maraton terpaksa dibatalkan. Ini bagian dari keterangan, jadi bukan itu. Elisa tetap berlari maraton. Elisa berlari, berarti jawabannya adalah dodol. Dodol. Oke. Saya pikir kita tidak usah bahas lagi. Nomor 57. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada bacaan di atas adalah. Kalian sudah membaca ini, saya harap kalian sudah membaca ini semua. Langsung aja. Apa penyebab Elisa tetap berlari di balkon apartemennya secara tersirat? Karena sudah ditunda pelaksanaan dari lomba maraton. Tapi kalau kita membaca teks ini, tak ada disebutkan itu secara tersurat. Itu hanya tafsir kita kemudian.
itu hanya tersirat. Jadi tidak ada disebutkan di situ ya. Meskipun lemah, Elisa tetap berlari maraton di Balkon memiliki, tidak ada disebutkan kenapa dia tetap berlari di situ secara tersurat. Walau begitu, mungkin jawabannya A. Mengapa lari di balkon lebih menantang daripada Apakah ada secara tersurat disebutkan di situ bahwasanya lari di balkon lebih menantang? Di balkon lebih menantang daripada di jalan. Penyebabnya ada penyebabnya kan? Ada secara tersurat di sini. Ada secara tersurat. Berarti B jauh lebih benar dari A. A sudah pasti salah gitu ya. Mengapa Elisa mendedikasikan prestasinya berlari maraton? Secara tersurat setelah kita membaca ini, Norun mendirikan maraton di balkon yang bekerja. Secara tersurat tidak ada, tapi secara tersirat ada. Artinya jauh lebih benar tetap B. Lebih benar B. Yang C itu secara tersirat, tafsir kemudian. Mengapa pacar Elisa bertindak sebagai tim pendukungnya? Namanya pacar memang harus mendukung ya. Kalau nggak mendukung berarti bukan pacar. Jangan dipacari. Pelari yang telah mana tadi? Mana tadi pacarnya? Waduh. Nampak kali saya tidak punya pacar ya. Mana pacarnya tadi? Nomor 8. Noit mengatakan bahwa pacarnya bertindak sebagai tim pendukungnya. Memberi juga tidak ada disebutkan mengapa dia sebagai pendukung. Mengapa? Kalaupun dalam hati kita ada alasannya, karena namanya pacar itu kan secara tersirat, bukan tersurat. Mengapa Elisa Norwood memilih balkon apartemennya sebagai tempat berlari? Juga kita tahu jawabannya, tapi secara tersurat tidak ada di sini. Karena di luar dilarang pemerintah mungkin. Karena COVID kan kita harus di dalam rumah, tapi tidak ada disebutkan di sini secara tersurat. Jadi jawaban terbaik adalah karena langsung tertera di situ disuratkan, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 58. Kesalahan penggunaan konjungsi terdapat pada 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5 ya. 1, 3, 4, 5, 6. Mana konjungsi 1? Meskipun segala yang pun itu adalah bisa di awal kalimat. Yang pasti jika meskipun, karena itu adalah konjungsi mempertentangkan, jangan lagi jumpa dengan konjungsi mempertentangkan lainnya. Meskipun tidak boleh jumpa dengan tetapi. Artinya karena sama-sama mempertentangkan sebenarnya. Apa kata yang sama dengan meskipun? Segalapun, walaupun, biarpun, sekalipun, kendatipun, artinya tetap tidak bisa jumpa dengan tetapi. Walaupun hari ini hujan, tetapi mereka tetap belajar. Itu salah. Itu salah. Karena walaupun sudah jumpa dengan tetapi sama-sama mempertentangkan. Jadi harus dihilangkan salah satu. Karena fungsinya satu, mempertentangkan. Walaupun hari ini hujan, mereka tetap belajar. Begitu yang benar. Atau hari ini hujan, tetapi mereka tetap belajar. Karena sama-sama mempertentangkan, jadi segala yang pun tidak boleh jumpa dengan tetapi, juga dengan namun. Tidak ada yang salah di kalimat 1. Kalimat 3. Tetapi. Kita sangat sering menggunakan kata tetapi. Akan tetapi juga sangat sering. Tapi kalau sebenarnya tetapi itu adalah konjungsi di antar klausa, bukan konjungsi antar kalimat. Antar klausa berarti dia posisinya di tengah kalimat. Hari ini hujan, tetapi ayah tetap pulang. Itu benar. Kalau akan tetapi,
itu baru bisa di awal kalimat karena fungsinya adalah konjungsi antar kalimat, bukan konjungsi antar klausa. Tetapi itu adalah konjungsi intra kalimat, begitu kira-kira. Jadi 3 salah. Walaupun begitu, karena seringkali kita menggunakan tetapi di depan, jangan dulu kita pilih sebagai jawaban. Yang pasti tetapi diragukan, yang benar akan tetapi. Oke, kalimat berapa lagi? Kalimat 4. Kalimat 4. Meskipun batal, oke, tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah karena dia sendirian, tidak ada tetapi, tidak ada namun di sana. Kalimat 6. Mana kalimat 6? Pelari yang telah menyelesaikan 36 maraton tersebut mengatakan bahwa ini sering bermasalah bagi kita. Seakan-akan bahwa sama dengan jika atau kalau. Ibu mengetahui jika hari ini akan hujan. Itu seakan-akan benar kalimat itu. Tapi sebenarnya kalimat itu adalah sesuatu yang salah. Harusnya jika diganti menjadi bahwa. Karena jika itu adalah keterangan bahwa itu adalah perluasan objek atau perluasan subjek. Oke. Ibu mengetahui bahwa hari ini akan hujan. Bukan ibu mengetahui jika hari ini hujan. Kalau hari ini hujan. Bukannya pokoknya asal me jumpa dengan bahwa. Karena itu perluasan objek. Oke. Jadi jawabannya adalah kalimat 3. Oke. 59. Mendedikasikan. Ini semantik untuk mencari arti kata. Ada yang mencari arti semantik ini nanti ada arti kata secara kamus, ada arti kata di luar kamus, idiom, begitu ya. Makna kiasan. Kalau kita mencari makna sesuai kamus, sesuai gramatikalnya, berarti jangan keluar dari pengertian kamus itu. Oke? Kalau kita lihat mendedikasikan barangkali memang dalam pikiran. Tapi kalau di kamus, artinya adalah mengabdikan. Jadi jawabannya dodol. Oke? Nomor 60. Melalui bacaan di atas, penulis menyuguhkan wacana berbentuk kepada pembaca. Narasikah? Deskripsikah? Eksposisikah? Argumentasikah? Atau persuasi? Kalian baca sekali lagi. Oke, setelah kalian baca kita lihat. Narasi, narator, menceritakan. Narasi, menceritakan. Kalau menceritakan kuncinya, apa itu cerita? Berarti ada seorang tokoh. Oke, tokohnya di situ adalah seorang atlet tersebut. Tetapi tokoh di situ harus dijelaskan sebagai cerita. Ada rentetan waktu. Jadi narasi itu sebenarnya adalah ada 3 pokok di sana. Tokoh, waktu, peristiwa. Oke, peristiwa. Tokoh, waktu, peristiwa. Jadi narasi itu adalah suatu cerita yang diperankan oleh suatu tokoh pada suatu waktu tertentu. Tapi kalau kita lihat tadi di sana, dia tidak sebenarnya bercerita. Kalau bercerita kan kita tahu. Dia dominan ke tokohnya kepada waktunya secara berurutan. Hari itu seorang wanita yang berprofesi sebagai atlet, begitu cara bercerita. Ada rentetan waktunya ya. Jadi bukan narasi. Deskripsi hampir sama dengan narasi. Kalau narasi fokus kepada ceritanya, deskripsi fokus kepada suatu bentuk. Oke? Kalau misalnya kita bikin judulnya begini, Indahnya Danau Toba. Berarti kalau begitu judulnya,
kita harus fokus kepada Danau Toba untuk menggambarkan bahwa Danau Toba itu indah. Ada sebuah pulau di tengah-tengah danau. Danau kelihatan biru dan sesekali ombak berjejer. Apalagi kalau matahari baru tenggelam. Itu kan fokus kepada penampakan Danau Toba. Jadi kalau indahnya Danau Toba judul itu adalah deskripsi. Suatu hari di Danau Toba itu adalah narasi. Yang mau saya bilang ke di sini, apabila dia deskripsi, dia harus fokus menggambarkan bentuk tubuh dari atlet atau bentuk balkon dari tempat atlet itu berlari. Begitu ya. Eksposisi dia hanya sebatas menjelaskan. Kalau kita lihat ini teks, ini sebenarnya hanya sebatas menjelaskan, hanya sebatas memaparkan. Hanya sebatas memaparkan. Tidak ada sama sekali pendapat penulis di sana. Ini hanya sebatas hanya sebatas memberitakan, sebatas memaparkan. Jadi ini lebih condong sebagai eksposisi. Argumentasi persuasi. Kalau argumentasi, apa perbedaannya argumentasi sama persuasi sama eksposisi? Eksposisi dia adil sebagai teks. Artinya adil, tidak ada di sana motif-motif dari penulis. Tidak ada pro kontranya di sana. Dia hanya sebatas membeberkan beginilah ceritanya, beginilah beritanya, adil sebagai teks. Kalau argumentasi sudah ada pendapat. Sudah ada pendapat dari penulis. Begitu ya. Pendapat itu pro atau kontra. Kalau pro, disertakanlah beberapa argumen atau sumber yang mendukung. Kalau kontra, disertakanlah beberapa sumber atau tesis yang melemahkan. Begitu ya. Argumentasi sudah hadir rasa dari penulisnya. Kalau persuasi sudah ada ajakan. Jadi bisa dibilang begini, argumentasi adalah eksposisi. Eksposisi kita tahu sudah ada fakta-fakta di sana. Eksposisi yang ditambahkan dengan pendapat si penulis. Itu eksposisi. Itu argumentasi. Eksposisi tambah pendapat. Kalau persuasi, argumentasi tambah ajakan. Di sini sama sekali tidak ada ajakan. Jadi jawaban terbaik dari nomor 60 ini adalah eksposisi. Sudah terlalu banyak kita ngomong-ngomong. Jadi untuk nomor ini, nomor 61 sampai nomor 64 sampai selanjutnya, coba kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas pada momen minggu depan. Oke, terima kasih.